Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Kang Bu. Ibu. Baik, Bu. Oke, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu, siap. Baik. Sebelumnya Ibu minta bantuan kepada Bella untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih Bella. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Untuk teman-teman yang berada di Zoom, silahkan tulis nama kalian dengan buka kurung tutup hadir di chat room. Sedangkan untuk presensi yang ada di kelas, Ibu akan panggil satu persatu. Hendrikus? Ada, Bu. Ada. Gabriela? Hadir, Bu. Melania? Hadir, Bu. Hadir. Cela? Hadir, Bu. Hadir. Baik, lengkap ya? Ya, Bu. Oke. Nah, udah siap? Ya, Bu. Oke, kita akan mulai dengan tepuk semangat dulu ya. Masih ingat kan dengan tepuk semangat yang pernah Ibu ajarkan? Ingat, Bu. Oke, kita mulai ya. Berdiri, berdiri. Yuk. Kita mulai. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. 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 Oi. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai materi ketenagakerjaan. Nah, ya, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang ketenagakerjaan? Namun sebelumnya, Ibu akan meminta kalian untuk masuk ke dalam Mentimeter. Oke. Masuk dengan kode kode 5469 Bentar, Bu. 3267. Silakan teman-teman yang daring juga masuk ke dalam Mentimeter. 3267. Apa yang anak-anak ketahui mengenai kata ketenagakerjaan? Yang terlintas di pikiran teman-teman atau anak-anak juga mendengar dengan kata ketenagakerjaan. Silakan teman-teman yang daring. Orang yang memiliki kerja, angkatan kerja, kerja bakti. Siapa yang memilih kerja bakti tadi? Pengangguran. Ya. Ada lagi mungkin? Ike sudah? Sudah, Bu. Sela? Sudah, Bu. Oke. Nah, yang dijawab anak-anak ini benar ya bahwa tenaga kerja itu terdiri ada yang orang yang memiliki kerja, orang yang mencari kerja, angkatan kerja, pengangguran. Oke? Sekarang Ibu akan masuk ke dalam materi. Nah. Oke. Nah, Ibu sebelumnya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajarannya. Untuk yang pertama, yaitu mengenai pembukaan. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang indikator, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan materi dan diskusi kelas. Kemudian yang keempat adalah diskusi kelompok. Kemudian yang kelima adalah permainan Kahoot. Kemudian yang keenam ada tugas individu. Yang ketujuh ada refleksi. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan dan penutup. Nah, di
Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk yang pertama yaitu standar kompetensi, memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu satu mengenai mengklasifikasi ketenagakerjaan. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama, mendeskripsikan pengertian angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran. Kemudian yang ketiga ada mendeskripsikan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang keempat adalah mendeskripsikan cara-cara mengatasi masalah pengangguran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian mengenai pengertian angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi mengenai jenis-jenis pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu mendeskripsikan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang keempat adalah siswa mampu mendeskripsikan cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Untuk yang pertama adalah angkatan kerja. Minta bantuan Tika untuk membacakan. Baik, Bu. Angkatan kerja adalah menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja atau sedang menjadi pengangguran. Dengan demikian, angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja. Baik, terima kasih Tika. Jadi, angkatan kerja merupakan seseorang yang bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan, namun dia sudah berumur 15 tahun ke atas. Kemudian yang kedua adalah kesempatan kerja. Minta bantuan Sela untuk membaca. Kesempatan kerja adalah dalam ilmu ekonomi. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakat masing-masing. Baik, terima kasih Sela. Untuk kesempatan kerja ini adalah peluang, di mana adanya lapangan pekerjaan dan di situ orang itu bisa mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya adalah pengangguran. Silakan Jendri membaca. Pengangguran atau tuna karya adalah suatu istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pada umumnya, pengangguran terjadi disebabkan karena jumlah pencari kerja yang tidak sebanding atau berbanding terbalik dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Baik, terima kasih Jendri. Jadi jelas ya bahwa pengangguran ini adalah orang yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, di mana pengangguran ini masih menjadi suatu masalah bagi negara Indonesia, di mana dengan banyaknya pengangguran, maka tindak produktivitas itu menjadi berkurang dan masih terjadinya banyak kemiskinan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai jenis pengangguran. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan atau pergantian musim. Kemudian yang kedua adalah pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian pengangguran deadsioner adalah pengangguran yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja itu lebih tinggi daripada jumlah lapangan yang tersedia. Kemudian pengangguran voluntari adalah pengangguran yang terjadi itu akibat seseorang masih bisa bekerja, namun dia memutuskan untuk tidak mau bekerja. Kemudian pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur di suatu negara. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran teknologi, di mana pengangguran teknologi ini terjadi akibat perubahan teknologi, di mana tenaga manusia ini dijadikan atau digantikan dengan tenaga mesin. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya.
Untuk yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Minta bantuan Justin untuk membacanya. Justin, apakah ada? Oke, atau minta bantuan? Minta bantuan Hugo untuk membacanya. Baik, Bu. Jadi pengangguran terbuka atau open unemployment itu adalah situasi di mana seseorang sama sekali tidak mau bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Hugo. Nah, Sama-sama, Bu. ya, di sini adalah pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini biasanya terjadi karena tidak adanya lapangan pekerjaan atau tidak cocok antara kemampuan yang ia miliki dengan bidang yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya adalah tengah menganggur. Minta bantuan dia untuk membacanya. Baik, Bu. Tengah menganggur ialah situasi di mana seseorang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan. Ya, Terima baik. kasih, Bu. Terima kasih ya. Nah, jadi di sini setengah menganggur ini contohnya itu seperti kuli bangunan. Nah, di mana kuli bangunan itu dia mendapatkan gaji atau upah ketika dia sedang menyelesaikan suatu proyek. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Minta bantuan Ike untuk membacanya. Baik, Bu. Pengangguran terselubung adalah pengangguran terselubung ialah situasi di mana seorang tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Ya, baik, terima kasih. Nah, pengangguran terselubung ini biasanya terjadi akibat kompetensi yang dipunyainya itu tidak sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya, dulu dia sekolah di akuntansi, tapi akhirnya dia dia bekerja di bidang apotek. Nah, jadi di situ dia tidak bisa memanfaatkan tenaganya itu untuk secara optimal. Nah, selanjutnya adalah tugas kelompok. Nah, Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil, yaitu berjumlah 4 kelompok, di mana kelompok 1 ada Bella dan Ice, kelompok 2 ada Tika, Justin, dan Fata, kemudian kelompok 3 ada Jendri dan Sheila, dan kelompok 4 adalah Hugo, Alvin, dan Tia. Nah, bersama kelompok diminta untuk kelompok 1 menyebutkan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pemerintah. Kemudian kelompok 2 adalah upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh swasta. Kelompok 3 dan 4 adalah menyebutkan cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Nah, untuk yang teman di kelas, Ibu sudah membaginya. Jadi Jendri dengan Sheila dan Ike dengan Bella. Kemudian untuk kelompok yang di daring, Ibu juga sudah membaginya. Nah, kemudian setiap kelompok diberikan waktu untuk berdiskusi. Setelah itu masing-masing dari kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Begitu jelas? Jelas, Bu. Oke, silakan bersama kelompok berdiskusi. Waktunya berapa menit, Bu? Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 30 menit. Aku 2, aku boleh, kamu 3 boleh, aku bagian apa? 1, 2, kamu 3. Kayaknya aku enggak ngomong Bagaimana anak apakah mengalami kesulitan? Kesulitan? Sudah, oke. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Untuk teman-teman yang daring, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan meminta untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan mengacaknya ya. Yang pertama adalah kelompoknya Tika. Silakan Tika. Baik, Bu. Saya akan mewakili teman-teman kelompok 2. Untuk pertanyaannya, sebutkan upaya-upaya dalam meningkatkan tenaga kerja oleh swasta. Menurut kelompok kami, yang pertama, menyelenggarakan program pemagangan
Yang kedua, menghapus aturan yang dapat menghambat kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dan yang terakhir, ada meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Baik, betul sekali ya. Kita beri tepuk tangan. Oke. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa peningkatan upaya kualitas tenaga kerja ini bisa dilakukan dengan yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi. Namun juga selain itu ada yang bisa dilakukan oleh pihak swasta, seperti misalnya memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang mempunyai pekerjaan yang bagus, dan juga memberikan punishment atau hukuman jika ada karyawannya yang melakukan kesalahan. Oke? Jelas? Jelas, Bu. Oke, kemudian Ibu meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, sebutkan upaya-upaya dalam meningkatkan tenaga kerja oleh pemerintah. Nah, jawabannya yang pertama, mendirikan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau BLK. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem ketenaga kerjaan yang ideal. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan gratis. Ya, benar sekali ya. Kita beri tepuk tangan. Bu, terima kasih ya kelompok 1. Ya, Bu. Nah, kemudian untuk kelompok 3, coba. Jendri dan Sela, silahkan salah satu bisa mempresentasikan. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Mungkin Sela bisa berdiri. Untuk cara-cara mengatasi masalah pengangguran, yang pertama adalah perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya. Kemudian yang kedua, mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Baik, terima kasih kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Ya, benar sekali ya yang disampaikan oleh kelompok 3 bahwa cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran itu misalnya dengan salah satunya dengan melibatkan setiap tenaga kerja untuk terlibat dalam kegiatan produksi. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan untuk bisa mempresentasikan hasilnya, perwakilan. Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, Bu. Jadi pertanyaan itu adalah sebutkan cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Nah, jawaban kami itu ada 3, Bu. Yang pertama, memperbaiki mutu pendidikan yang dapat menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Terus yang kedua ada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana atau KB. Yang ketiga itu adalah penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus. Itu, Bu, hasil diskusi kami, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Berikan tepuk tangan. Benar sekali yang disampaikan kelompok 4 bahwa selain dengan melibatkan setiap tenaga kerja dalam kegiatan produksi, juga dengan memberikan tempat seperti misalnya ada job fair atau kegiatan magang. Begitu, apakah jelas? Jelas, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Bella. Gini, Bu. Jika melihat konteks di Indonesia saat ini, kita bisa melihat kenyataan bahwa tenaga kerja asing justru lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia daripada tenaga kerja yang asli dari Indonesia atau tenaga kerja lokal. Padahal kita ketahui bahwa di Indonesia masyarakatnya banyak yang masih menjadi pengangguran. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi ya, Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya, Bella. Yang di sini apakah ada teman-teman yang ingin menjawabnya? Mungkin dari kelas dari? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oke, Hugo silakan. Baik, Bu. Menurut pendapat saya, tenaga kerja asing justru lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia karena tenaga kerja asing lebih memiliki skill yang bagus yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan lebih tertarik dengan tenaga kerja asing demi meningkatkan produktivitas dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, Bu.
Oke, baik. Benar sekali ya, teman-teman. Apa yang dikatakan Hugo, apakah jelas, Bella? Jelas, Bu. Nah, sedikit menambahi dengan jawaban Hugo. Jadi, menurut Ibu juga, kualitas tenaga kerja di Indonesia ini masih sedikit berkurang. Kemudian pendidikannya juga masih kurang ya. Maka dari itu, Ibu meminta kepada kalian, para penerus bangsa, untuk bisa menjadi seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi sehingga bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Begitu ya? Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk permainan. Nah, silakan teman-teman bisa membuka Kahoot-nya. Oke. Sebentar ya anak-anak. Oke. Silahkan bisa bergabung di aplikasi di web Kahoot dengan sandi 5999660. Untuk teman-teman yang daring juga bisa bergabung. Silakan. Hugo sudah bergabung. Yang lain? Gendry, Sheila, Bella, oke, Gabriela. Oke? Maaf, Bu. HP saya ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa bergabung dengan temannya. Dia bergabung sama aku, kita berdua. Kita main berdua. Silakan, Gendry. Oke. Sheila. Untuk teman-teman yang daring, silahkan. Tia, Mas Don Bosco, Alvin, Justin mungkin. Sila bagaimana? Oke. Yang lain mungkin? Oke. Justin. Bagaimana dengan Mas Don Bosco dan Alvin? Apakah bisa untuk bergabung? Saya baik. Oke. Oke, untuk teman-teman yang lain yang belum bergabung tidak apa-apa, kita akan mulai. Mungkin Gendry juga bisa bergabung dengan teman Sheila. Oke, kita mulai ya. Oke. Penduduk usia 15 tahun ke atas disebut sebagai angkatan kerja. 4 yang berhasil, 1 yang salah. Apa ya kira-kira? Wah, Sheila ya. Kita beri tepuk tangan. Oke, kita next ya. Perhatikan anak-anak. Soal kedua. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi 2 berdasarkan penyebab dan lama waktu bekerjanya. Ya. Ada yang menjawab benar 5 dan 1 salah. Wah, Sheila lagi ya yang nomor 1. Oke, kita next. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya, kecuali, ayo yang mana?
satu yang berhasil dan yang lainnya salah. Oke, kita lihat. Sheila lagi ya. Oh ya, dan Jendri. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. 3 pihak yang melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Swasta, pemerintah, dan individu perusahaan. Ayo, tidak boleh mencontek ya. Ya, satu orang yang berhasil menjawab. Kita lihat. Masih Sheila juga ya. Oke, pertanyaan terakhir. Cara-cara yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah? Ayo, yang mana? Kecuali ya. Ayo, yang mana? Ya. 3 yang berhasil ya. Kita lihat siapa? Yang juara 1. Juara 3 dulu. Gabriela, kita beri tepuk tangan. Dan oke ya. Kemudian Hugo, juara 2. Dan juara 1 adalah? Sheila. Sheila dan Jendri tentunya. Oke. Oke. Gak diakui. Sudah ya, Bu? Sudah. Bu akan lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tugas individu. Di mana tugas individu ini anak-anak diberi tugas untuk mencari sebuah kasus, permasalahan atau berita mengenai tenaga kerja. Bisa melalui Kompas, bisnis, kedaulatan rakyat, dan lain-lainnya. Kemudian tugas kedua adalah analisislah sebuah kasus, permasalahan atau berita tersebut dengan yang pertama, jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia, dan yang ketiga adalah kebijakan atau solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dan tentunya kelompok sesuai permasalahan yang untuk bisa meminimalisirkan. Kemudian tugas ini dikumpul pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 18 melalui email saya. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Oke, tak terasa ya perjumpaan kita hari ini sudah selesai. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian. Menurut Jendri, bagaimana perasaan Jendri mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang, Bu. Senang. Menambah pengalaman, pengetahuan juga terus. Menarik juga pengalaman kita. Oke, nah menurut Jendri, dari materi yang sudah dibahas, manakah yang paling menarik menurut Jendri? Menurut saya yang paling menarik tadi berkaitan dengan faktor-faktor pengangguran. Oke. Kemudian Sheila, bagaimana perasaan Sheila untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sangat senang, Bu, karena selain Ibu menyajikan materi, juga kita diajak bermain kasus. Kemudian untuk materi yang saya sukai adalah upaya peningkatan kualitas kerja. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang daring. Mungkin Tika bisa menyampaikan perasaan Tika ketika mengikuti pembelajaran ekonomi pada hari ini. Perasaan saya sangat senang, Bu. Oke, kemudian materi menurut Tika, materi yang paling menarik dari ketenaga kerjaan yang mana? Oke, mungkin Tika sedang ada masalah ya pada jaringannya. Mungkin Ike, bagaimana Yang perasaan paling menarik Ike? ya, Oke, bagaimana Tika? untuk menurut saya, ya Bu, apakah sudah jelas, Bu? Belum Tika. Untuk Tika, manakah materi yang paling menarik? Menurut saya yang menarik itu Oke, baik. Tika tidak apa-apa
mungkin Jadi jaringannya sedang bermasalah. jenis-jenis pengangguran, Oke, jenis-jenis pengangguran ya. Mungkin Ike gimana perasaan Ike? Bu. Ada pengangguran berdasarkan penyebab seperti itu, Bu. Halo? Oke, terima kasih Tika. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perasaan saya ketika mempelajari materi ini sangat senang. Kemudian materi yang paling menarik menurut saya, semua materi itu yang disajikan pada hari ini menarik. Oke, baik. Jadi Ibu bisa menyimpulkan ya bahwa anak-anak senang mengikuti pembelajaran ekonomi pada materi ketenagakerjaan ini. Di mana tadi ada yang menyampaikan ada permainan, kemudian pembelajarannya menarik, kemudian juga untuk materi pokok materi yang dijelaskan juga sangat bervariasi. Ada yang membahas tentang jenis pengangguran, upaya, dan juga cara mengatasi masalah pengangguran. Dan semuanya menarik, begitu ya? Oke. Nah, tak terasa kita sudah di akhir pembelajaran. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin Mas Don Bosco bisa memimpin doa. Baik, Bu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Yang beragama lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta-Mu kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan kelas kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Nama yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Mas Don Bosco. Oke. Sama-sama, Bu. Oke. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Jadi ingat ya, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas. Oke? Pembelajaran akan kita akhiri. Tetap jaga kesehatan ya, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Tika. Ada itu. Silakan yang memberikan komentar, siapa? Saya ya, Pak. Ya? Oh iya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya, Pak. Untuk dari Mbak Rika, sudah bagus penampilannya tadi, terus sudah menyebutkan langkah-langkah, tujuan, terus KD-nya sudah juga sebutkan, juga sudah memancing teman-teman dengan gambar, terus pembukaannya juga sudah menarik, ada Mentimeter untuk mengetahui sejauh mana kita mengetahui materi tersebut. Terus di akhir juga sudah ada Kahoot bermain game supaya tidak bosan juga selingan. Terus Mbak Rika juga sudah mulai menguasai tempat ngajarnya, sudah jalan-jalan, sudah muter-muter lah, udah menguasai lingkungannya. Itu sifat dari saya, Pak. Terima kasih, Hugo. Ya, mungkin Mbak Tika. Baik. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya. Oke. Komentar saya untuk penampilan dari Mbak Rika. Penampilannya sudah sangat baik, sudah tersusun sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya tadi, sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan KD, maupun SK, lalu itu dapat meningkatkan semangat belajar siswa sebelum memulai pembelajaran.
Eh, Lalu penyampaian materinya juga sudah tanya jawab antara guru dan siswa maupun pokoknya juga menurut saya sudah baik. Ya, murid untuk tepuk tangan, lalu ada evaluasi pembelajarannya sangat seru tadi melalui Kahoot dan melibatkan siswa yang online maupun offline. Lalu ibu gurunya tadi sudah menyampaikan kesimpulannya. Untuk sejauh ini komentar saya cukup sampai di situ. Mungkin Mas Justin mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Tika. Muncul ya? Iya. Ya, terima kasih kalau belum muncul ya. Di apa yang disampaikan oleh teman-teman, jadi ada dua pengamat, kemudian tambah dua yang akan menuliskan kan. Jadi ada rekam jejak. Ya, rekam jejak juga bisa dilihat video nanti. Artinya bahwa dengan adanya video itu kan bisa membantu ya. Nanti melihat kembali kita koreksi kurangnya di mana, kelebihannya di mana. Yang disampaikan oleh teman-teman ya itu dari membuka baik ya, dan ada mentimeter ya. Ya, catatan saya langkah baiknya itu diperdalam lagi tadi. Jadi kan misalkan ada yang Kerjawati, gimana ya? Jadi kan hanya titik itu kan. Nah kalau itu diangkat kan bagus ya. Ya apa yang dimaksud Kerjawati ya? Nah, jadi ada sisi ekspornya di situ. Jadi tadi kok berhenti dengan jadi saya ya itu bisa diekspor lagi. Itu kemudian untuk tujuan apa yang mau diberikan, tenang oke. Kegiatan-kegiatannya inti juga sudah masuk, pendekatannya juga bisa ya, gambar-gambar itu menarik ya kan. Pemanfaatan media juga menarik. Kemudian ada diskusi antar ya kan, baik juga supaya tidak bosan kan. Maka memang kita sering diskusi kan. Nah, coba kalau bayangkan